Halo sahabat Novab Indonesia, Master Kehidupan, Be Master of Our Life. Bagaimana kawan-kawan Novab kamu? Silahkan tuliskan di kolom komentar bagaimana perasaan kamu di Nonat November ini. Semoga dengan sering kamu membuka niat yang lain untuk join program ini. Di kesempatan ini saya akan mencoba menjelaskan beberapa pertanyaan dari teman kita. Benarkah kebiasaan comlai, olahraga tangan, bisa sembuh sesudah menikah? Ini dia yang akan kita bahas di topik kali ini. Olahraga tangan memang merupakan hal yang tabu bagi kebanyakan orang, terutama di Indonesia. Tapi tahukah kamu sobat? Menurut penelitian menyatakan bahwa 70% laki-laki yang kecanduan comlai, sedangkan untuk wanita di Indonesia ada lebih dari 60% loh yang kecanduan PMO. Jadi ini cukup berbahaya. Ini adalah data, bro. Banyak yang menganggap kebiasaan ini adalah hal yang wajar. Padahal sudah berapa banyak atau mungkin jutaan manusia yang hancur hanya karena kebiasaan ini. Mereka PMO membuang energi sehingga tidak berenergi, dan aura mereka sangat buruk. Parahnya, banyak orang tua yang bilang ke saya bahwa kecanduan ini bisa sembuh setelah menikah. Sekarang yang jadi pertanyaan, benarkah? Nah, berikut ini adalah kisah nyata seorang wanita yang kecanduan PMO dan kemudian menikah. Dia bercerita seperti ini. Gue Muslim, dan gue sangat mengapresiasi dan respect dengan konten ini. Bagus dan membuat banyak orang teredukasi. Gue juga pernah punya teman yang sudah nikah, yang akhirnya berantakan karena si ceweknya juga edik sama PMO. Sampai setiap kali mereka berhubungan, si wanita itu gak pernah merasa puas sama suaminya, dan lebih memilih setiap kali berhubungan dengan suaminya atau pasangan, dia meminta suaminya bantuin dia menggunakan alat bantu, dan harus sambil menonton video buka parts. Tahu artinya ya? Akhirnya lama-kelamaan suaminya merasa tidak bisa memuaskan istrinya, jadi suka marah karena cemburu dengan alat bantu yang digunakan wanita tersebut. Akhirnya pernikahan mereka jadi berantakan. Dan ini adalah kasus dari sisi wanita. Dan ada lagi kasus dari sisi pria yang membagikan, kawan-kawan. Istrinya curhat bahwa suaminya tidak bisa lepas dari PMO. Sehingga ini membuatnya menderita karena apa? Merasa cemburu, merasa tidak berharga diri, karena suaminya lebih menghargai wanita yang ada di layar dibandingkan istrinya sendiri. Ini sangat berbahaya, bro. Bahkan suaminya tidak selera dengan istrinya, lebih memilih PMO, comlai, sendiri dengan tangan dibandingkan berhubungan dengan istrinya. Otaknya rusak. Dia selalu PMO setiap hari, yang membuat hubungan tidaklah harmonis. Hubungan jadi berantakan, rumah tangga menjadi rusak. Karena istrinya ini tidak tahan, dia mengajukan cerai. Dan akhirnya bercerai. Dan dari dua kisah nyata ini, coba pikirkan lagi sobat, apakah betul kebiasaan ini bisa diobati dengan cara menikah? Yang saya dapat dari cerita ini adalah kita harus terlebih dahulu memperbaiki diri kita, mempersiapkan diri kita, bertobat, melakukan novab. Sudah sembuh dari kebiasaan ini, baru kita siap untuk melakukan rumah tangga, bro. Jangan jadikan dirimu menikah karena ingin bebas dari lingkaran setan ini, tapi kamu sebelumnya tidak punya niat untuk bebas dari ini. Kamu hanya berharap, punya ekspektasi bahwa setelah kamu menikah nanti, maka kebiasaan ini akan hilang. Dan dari dua cerita ini terbukti, brother, terbukti sister, bahwa bukanlah hal yang demikian. Bukanlah hal yang pasti
bahwa kamu bisa sembuh setelah menikah. Sehingga saran saya, bebaskan dirimu, murnikan dirimu. Bebaslah dahulu dari PMO ini, baru kamu siap menanti atau siap menikah. Jodoh kita adalah cermin dari diri kita, bro. Gambaran dari diri kita, sis. Jadi ketika kamu beraura baik, maka jodoh kamu akan datang seperti dirimu. Kamu akan menarik orang yang sevibrasi, yang sefrekuensi denganmu. Oleh karena itulah jangan ragu, jangan khawatir. Lakukan yang terbaik hari ini, bebaslah dari lingkaran setan ini, bertobatlah, maka yang terbaik pasti datang. Oke, jadi apakah kebiasaan buruk ini bisa sembuh setelah kita menikah? Jawaban saat ini, tidaklah demikian. Tetapi kamu harus terlebih dahulu memperbaiki diri dan mempersiapkan diri, sehingga kamu siap untuk melakukan ke jenjang pernikahan. Karena pernikahan itu mulia, bukan hanya permainan, seks semata. Banyak hal pertimbangan yang harus dipikirkan untuk melanjutkan kepada pernikahan. Dan semoga audio sederhana ini bermanfaat untuk kita semuanya. Always remember, master kehidupan, the time is now, and greatness is coming. Peace.